Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Berjumpa kembali dalam acara Persekutuan Doa Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema air hidup yang akan dibawakan oleh Pendeta Jerdy Stefan. Mari, sebelum kita memulai persekutuan kita akan mempersiapkan hati kita akan pujikan bersama Saat Pagiku. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari kita satukan hati kita akan mengawali persekutuan doa pagi kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari baru ini, untuk kasih setiamu Tuhan yang tiada habis dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami akan bersekutu bersama di persekutuan doa pagi ini. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati dan menyertai kami. Persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami akan semuanya ini. Haleluya, amin. Mari Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memujikan sebuah pujian Bapa yang kekal.
Bapa yang kekal. Saudara, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, puji syukur dan terima kasih untuk hari yang Kau berikan kepada kami, pagi yang indah. Dan sebelum kami memulai segala sesuatu tentang kehidupan ini, kami ingin dipimpin dan didasarkan oleh firman Tuhan. Biarlah hidup kami betul-betul dapat berjalan dengan baik oleh karena firman Tuhan yang senantiasa memberikan satu pencerahan dan penyertaan bagi kami di dalam menjalani hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan satu tema tentang air hidup. Bacaan diambil dari Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-14, yang demikianlah. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, saudara, kalau kita mendengarkan tentang kata air, apa yang ada di dalam benak saudara? Ya. Nah, di depan saya ada secangkir air ya, yang siap untuk diminum, saudara. Nah, kalau kita mendengarkan kata air, tentunya hal yang mungkin pertama kita pikirkan adalah minum. Karena manusia butuh minum di dalam kehidupan hari lepas hari. Ya, dan kita tahu bahwa kehidupan manusia atau tubuh manusia itu 65% adalah air. Ya, sehingga memang manusia tidak lepas daripada minum. Kalau kita mendengarkan kata air juga dan berkaitan dengan minum tadi, tentu hal ini melegakan apa? Melegakan akan diri kita atau tenggorokan kita yang terasa haus, saudara. Sehingga ketika air itu kita minum, maka kita akan lega, kita akan menjadi puas karena rasa haus kita hilang dengan air. Lalu mungkin yang ketiga, ya, ketika kita mendengarkan kata air itu berarti bahwa adanya kehidupan di dalam dunia, adanya manusia dapat hidup dan segala kehidupan atau tumbuhan, hewan, semuanya dapat hidup, itu adalah berkat air. Dan disinilah kita bisa melihat pentingnya air di dalam dunia ini. Planet bumi kita kalau tidak ada air, maka planet ini tidak ada kehidupan. Manusia tidak bisa hidup di dalamnya. Mungkin hal-hal yang lain kalau kita mendengarkan tentang air itu sendiri, tentu maka yang ada di dalam benak kita adalah membersihkan, ya. Kemudian juga tidak kering, basah, dan menumbuhkan, serta hal-hal manfaat yang lainnya. Saudara yang terkasih, ketika Yesus berbicara tentang air yang diberikan olehnya, maka di sana dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Apa maksudnya? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apakah kita tidak haus secara jasmani di dalam kehidupan ini sehingga kita tidak butuh minum lagi? Tentu tidak, saudara. Konteks
dari apa yang dikatakan Yesus di dalam firman-Nya ini adalah ketika ia sedang berbicara dengan seorang perempuan Samaria, dan ketika Yesus sedang beristirahat di sumur Yakub. Di sana ada seorang perempuan Samaria yang sedang menimba air dan mengambil air untuk dirinya. Nah, saudara, lalu kemudian Yesus meminta kepada perempuan itu, berikanlah aku air. Nah, perempuan itu heran, masakan seorang Yahudi mau berbicara kepadaku, karena aku adalah orang Samaria, orang yang najis. Itu yang pertama. Yang kedua, masakan sih seorang laki-laki mau peduli terhadap aku? Ya, mungkin dia juga berpikir di dalam dirinya bahwa dia ini adalah orang yang berdosa begitu. Tetapi kok ini mau meminta air kepadanya. Nah, itu yang pertama yang menjadi ketertarikan perempuan itu, sehingga kemudian Yesus berkata bahwa siapa yang minum daripadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini lebih menarik perhatiannya terhadap perkataan Yesus itu. Lalu kemudian mereka terlibat di dalam satu diskusi percakapan Yesus dengan perempuan itu di tepi sumur Yakub. Nah, ternyata percakapan yang dilakukan oleh Yesus dan perkataan-perkataan Yesus kepada perempuan itu memberikan ketertarikan tersendiri kepada perempuan itu. Karena apa? Karena perempuan itu merasa bahwa dia butuh, ya, dia butuh air supaya dia terlepaskan dari rasa haus kehidupan ini. Nah, ketika dia mungkin berpikir secara jasmani supaya dia tidak timba-timba air, namun Yesus berpikir dan berbicara secara rohani. Oleh sebab itu Yesus menyuruh kepada perempuan itu, panggillah suamimu. Nah, perempuan itu bertambah bingung lagi, ya, karena dia di dalam dirinya dia tahu bahwa dia tidak punya suami yang sah. Ya, karena suaminya yang ada saat ini adalah 5 begitu. Dan inilah yang membuat pergumulan daripada si perempuan itu semakin lagi tertarik kepada Yesus. Nah, Yesus ternyata tahu seluruh rahasia hidupnya, pribadinya, dan mungkin ketika dia sedang menghadapi pergumulan-pergumulan tersebut, perempuan itu juga merasa bahwa dia menjalani kehidupannya di dalam dunia ini dengan keterikatan secara duniawi, dan itulah yang membuat dia lelah dengan apa yang dia rasakan saat ini, di mana dia memiliki 5 suami dan ternyata itu juga tidak dapat membuat dia puas untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, dan masih saja ada ketidakpenuhan di dalam hidup yang dia rasakan, dan dia ingin agar dia dapat terbebaskan dari semua persoalan-persoalan tersebut, saudara. Nah, saudara yang terkasih, kemudian perempuan Samaria itu menjadi percaya ketika Yesus berbicara tentang bagaimana air yang akan dia berikan, dan kemudian dia juga meresponnya dengan bahwa akan datang seorang Mesias yang disebut Kristus, sehingga di sini si perempuan itu semakin mendekat kepada apa yang sebetulnya Yesus inginkan supaya perempuan itu dapat dibebaskan oleh Yesus. Karena Yesus tahu betul siapakah dirinya beserta dengan segala kehidupannya, rahasia-rahasianya, dan Yesus ingin supaya dia dapat diselamatkan. Nah, dan dia sendiri sudah membuka hatinya dan dia percaya kepada Sang Mesias itu. Ya, dan Yesus mengatakan, akulah dia.
begitu. Dan ini semakin mengejutkan akan perempuan itu, dan itulah yang membuat dia semakin mantap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih, sama seperti perempuan Samaria itu, Yesus juga berbicara kepada kita pada hari ini bahwa dialah air hidup atau air kehidupan yang membuat manusia tidak haus lagi. Saudara, manusia di dalam hidup tidak pernah merasakan satu kepuasan. Manusia di dalam hidup selalu saja ingin memenuhi segala keinginan-keinginan yang ada di dalam dirinya, di dalam hatinya. Bahkan ingin memuaskan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu, seringkali manusia terus-menerus mencari dan mencari apa yang ada di dalam kehidupan ini. Dan pencarian itu seringkali membuat manusia menjadi lelah. Saudara seringkali mungkin merasakan itu, ya, dimana seolah-olah hidup ini kurang, hidup ini belum terpenuhi ini dan itu. Lah, kapan pemenuhan itu ada di dalam diri kita? Ketika kita hanya mencari hal-hal yang bersifat duniawi, bukan hal-hal yang kekal. Nah, Yesus datang menawarkan satu kehidupan, sesuatu yang kekal itu, supaya manusia dapat menimba dan meminum air daripadanya, air kehidupan itu. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita memulai dan menjalani akan hidup pada hari ini, marilah kita selalu menyandarkan diri kita hanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Ya, karena apa? Yesus tahu mana hal-hal yang kekal, mana yang kita butuhkan. Dan biarlah ketika kita menyandarkan semua kehidupan kepada Yesus, maka kita juga menjadi sadar, ya, mana yang fana, mana yang sekedar duniawi yang hanya memuaskan keinginan diri kita, bukan sesuatu yang kekal yang dapat membawa kita kepada satu pemenuhan terhadap hidup, sehingga damai, sejahtera, dan sukacita itu ada di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, marilah, ya, kita menjalani hidup ini, dan supaya kita tidak terus mencari, ya, yang kemudian membawa kelelahan di dalam hidup kita, ya, kita mulai memfokuskan diri, kita mulai mengarahkan perhatian kita hanya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan Yesus kan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ketika kita sampai pada titik itulah, maka sebetulnya kita sudah mendekati akan hal-hal kehidupan dan kedamaian yang kekal ini, saudara. Nah, oleh sebab itu, marilah kita menjalani kehidupan kita pada pagi hari ini, dan bagaimana kita hidup di dalamnya dengan baik, dan bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai sumber air kehidupan kita, supaya kita tidak akan haus lagi, dan kita tetap mengawali kehidupan ini dengan firman Tuhan, dan bergumul terus dengan hal-hal yang ada di dalam kerajaan Allah. Dan kiranya Tuhan senantiasa menolong kita untuk memulai hidup kita pada pagi hari ini. Dan mari bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau pagi hari ini Engkau menawarkan kepada kami satu hal yang membawa kami kepada pemenuhan atas hidup itu sendiri, yaitu hal-hal yang kekal, di mana Engkau menawarkan sebuah air kehidupan, firman Tuhan, kebenaran-kebenaran yang daripadamu, hal-hal kerajaan Allah yang ada di dalam dunia ini, yang membuat kami pada akhirnya dapat memikirkan dan melihat apa-apa yang akan kami dapatkan dan nikmati
di dalam kehidupan yang kedua kalinya. Dan biarlah Tuhan, manakala kami menjalani kehidupan ini, Engkau sendiri yang akan menolong kami, agar ketika kami mengerjakan hal-hal duniawi, semuanya itu tidak terlepas dari kerajaan Allah. Dan bagaimana kami dapat hidup masa kini dengan perspektif masa depan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang memulai hidup mereka pada pagi hari ini dengan segala kesibukannya, dengan segala pergumulannya. Biarlah mereka tetap berpegang kepada firman Tuhan dan janji-janji Tuhan yang membawa satu pemenuhan kepuasan atas hidup yang mereka jalani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh dan jiwa kami hanya kepadamu, dan kami memohon akan berkat yang daripadamu. Dan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin.